Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Kita sudah memasuki kitab Yunus 1, disadur dari santapan harian. Tahu salah tetap nekat. Punya anak badung sungguh menjengkelkan. Sudah tahu salah tapi tetap nekat. Rasanya gemas sekali. Kalau masih anak-anak kita masih bisa maklum. Tapi kalau sudah dewasa dan jadi nabi Tuhan, Nabi Yunus sebenarnya sadar telah melarikan diri dari tugas panggilannya. Ia juga sadar Tuhan marah padanya. Hingga laut bergelora dan sisi kapal yang ditumpanginya hampir binasa akibat ulahnya. Alih-alih bertobat, Yunus malah nekat. Ia minta agar awak kapal melemparkannya ke samudra yang bergelora agar badai mereda. Secara sadar, Yunus melawan kuasa Allah yang menuntut ketaatannya. Sebab perintah Allah itu bertentangan dengan keinginannya. Sebagai hamba Allah, Yunus bisa gagal memenuhi tugas panggilannya. Namun Allah yang memanggil dan memilihnya adalah Allah yang sabar dan setia. Dia tak pernah gagal dan putus asa menghadapi kebebalan Yunus. Bukankah ulah Nabi Yunus juga mencerminkan sikap kita? Berapa sering kita tidak setia dan lari dari panggilan untuk menaati perintahnya? Bukan karena kita tidak tahu kehendaknya, tetapi karena secara sadar kita mengabaikan suaranya. Padahal dia berbisik lembut di hati nurani kita, agar kita setia melayani sesama yang masih hidup dalam dosa. Menegur, membimbing, menuntun mereka dengan sabar, supaya mereka hidup dalam pertobatan dan kebenaran. Namun tak jarang kita lebih memiliki mengejar kenikmatan dan kepentingan sendiri daripada memperdulikan kepentingan orang lain. Ayo berbalik, percuma kita lari dan menjauh darinya. Lakukan tugas pelayananmu selama masih siang. Bila malam tiba, tak ada lagi yang dapat kita perbuat. Yunus 2 disadur dari santapan harian, di perut ikan. Kenyataan hidup sering membawa manusia berada di tempat-tempat yang tidak lazim. Kotor, berbau, sesak, pengap, gelap, tidak layak. Jauh dari manusiawi. Bencana alam membuat manusia berada di antara reruntuhan gedung atau di kemah pengungsian. Peperangan menjerumuskan orang ke lumpur rawa, hutan rimba, lubang bawah tanah atau kem tawanan. Penyakit mengiring, manusia tergolek di bangsal rumah sakit, kesalahan mengurungnya di balik jeruji penjara. Perut ikan juga bukan tempat yang wajar bagi Yunus. Disitulah ia berada selama 3 hari 3 malam. Bagaimana perasaannya? Arus air yang menggelora bagi orang Israel kuno adalah simbol dari kebinasaan yang menakutkan. Di situ Yunus merasa begitu dekat dengan kematian, terlempar ke tempat yang dalam dan kelam. Dikepung dan dilingkupi oleh air, dibelit rumput laut, lendir di kiri dan di kanan, berbau anyir, gelap. Ia merasa jauh dari mana-mana kecuali gerbang maut. Tersisa satu hal yang bisa ia lakukan, yaitu berdoa. Dan itulah yang akhirnya membuat ia sadar Tuhan tidak meninggalkannya sekalipun ia berada di perut ikan. Kita sedang berada di tempat yang menyesatkan seperti itu. Bilik rumah sakit, kamar tahanan, ruang tunggu operasi, ruang pengadilan. Lakukanlah hal yang satu ini, yaitu berdoa. Percayalah itu tak akan sia-sia. Kehadiran dan rengkuhan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kondisi apapun di dunia ini. Di tempat yang paling kelam sekalipun, justru di tempat gelap itu kita dapat merasakan betapa kuat dekapan Tuhan. Di tempat paling kelam sekalipun, kehadiran Tuhan mendatangkan terang dan ketenangan. Tuhan Yesus memberkati.